Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali yang kedua dengan Mas Bro. Tentunya akan memberikan info-info yang dahsyat mengenai PTC dan PP. Kalian jangan melihat harga sekarang naik turunnya yang dikendalikan market maker, tapi lihat masa depan PTC sampai akhir tahun akan gila-gilaan. Jangan terperangkap dengan kondisi sekarang ini yang harganya lagi turun, karena banyak berita di sini yang sangat luar biasa, yang mana si Trump lagi rapat dadakan untuk mecat si Gary lagi mecat si Powell ya, luar biasa. Menarik sekali ya, jika PTC nanti diborong AS sampai 1 juta PTC, maka PTC harganya bisa mencapai 16 miliar. Ini sebuah prediksi mengejutkan datang dari dunia kripto. Baru-baru ini Jack Shapiro, seorang pengacara dari Bitcoin Police Institute, mengungkapkan bahwa harga PTC bisa meroket ke angka fantastis 1 juta US dollar ataupun 16,8 miliar per koin jika pemerintah AS benar-benar mengumumkan rencana pembelian 1 juta PTC. Apalagi dengan jurus mabuknya Trump yang kemarin sudah undang si Bukele dari El Salvador untuk mengenai penjelasan bagaimana skenario untuk melepaskan daripada hutang-hutangnya dengan strategi PTC bisa akan diadopsi AS. Benar-benar kalian tunggu saja sampai bombastis luar biasa ya, yang mana The Bitcoin Axe, langkah gila yang bisa mengubah segalanya. Dalam sebuah diskusi mingguan di Bitcoin Police Institute, Shapiro menjelaskan skenario ledakan harga BTC ke depan. Ia merujuk pada The Bitcoin Act, sebuah RUU yang diusulkan Senator Cynthia Lummis ya, yang mengarahkan pemerintah AS membeli 1 juta PTC, sekitar 5% dari total suplai PTC yang ada selama 5 tahun ke depan. Dana pembelian ini rencananya berasal dari revolusi emas nasional. Shapiro percaya jika rencana ini diumumkan, pasar global akan mengalami goncangan seismik, yang mana juga dari GZ Finance sudah memberikan pendapat ataupun memberikan arahan-arahan untuk semua negara secepatnya untuk adopsi PTC besar-besaran ini yang diserukan sama GZ. Ya gila, Shapiro percaya jika rencana ini diumumkan, pasar global akan mengalami goncangan seismik yang luar biasa. Lonjakan permintaan masih terhadap Bitcoin dari salah satu negara adidaya dunia ini akan mendorong harga BTC melonjak tak terbendung mencapai rekor baru di atas 1 juta US dollar per koin. Efek domino global, Bitcoin jadi raja emas, emas akan tergusur ya. Efek domino global, Bitcoin jadi raja, akhirnya emas akan tergusur. Pengumuman rencana akuisisi BTC oleh AS tentu tidak akan input dari perhatian, tidak akan luput ya dari perhatian dunia. Menurut Shapiro, langkah ini akan memicu reaksi cepat dari bank sentral dan lembaga keuangan di seluruh dunia. Wah, luar biasa, mereka kemungkinan besar akan mulai memperbesar kepemilikan Bitcoin mereka untuk menjaga posisi di tengah perubahan arus aset global. Dengan semakin dikenalnya BTC sebagai store of value yang kredibel, daya tarik emas sebagai aset lindung nilai bisa memudar. Akibatnya kapitalisasi pasar Bitcoin bisa melesat ke level yang bahkan lebih tinggi dari prediksi awal. Dampak ke ekonomi AS, ledakan kekayaan dan kekuatan baru. Wow, mantap, tak hanya menguntungkan para investor kripto, Shapiro juga menyoroti bahwa pembelian besar-besaran Bitcoin akan memperkuat neraca keuangan pemerintah AS. Kenaikan harga Bitcoin akan menghasilkan keuntungan fantastis bagi pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta yang telah lebih dulu berinvestasi di BTC, termasuk para penambang dan perusahaan penyedia layanan blockchain. Penambang ini kan betul-betul apa namanya, blok rek ya,
goblok ya. Kacau. BlackRock itu yang sudah mencengkram penambangan di sana. Oh, benar-benar BlackRock ini, aduh, pinter otaknya ya. Bukan cuma Sopiro, banyak yang percaya PTC akan mencapai 16 miliar. Prediksi Sopiro ini ternyata sejalan dengan berbagai ramalan bullish lainnya. Eric Trump dalam Bitcoin Mena Conference Desember lalu juga menegaskan keyakinan bahwa PTC bisa mencapai 1 juta US dollar. Ia menyoroti sifat Bitcoin yang tahan sensor, suplai terbatas, dan likuiditas tinggi sebagai faktor kunci yang membuatnya tak tergantikan di masa depan. Analis keuangan seperti Lynn Alden bahkan memperkirakan BTC bisa menyentuh angka tersebut pada tahun 2035, mempertegas bahwa skenario ini bukan sekedar angan-angan. Wah, pokoknya kalau saya baca plak, wah, BTC luar biasa akan jadi 16 miliar kawan. Waduh, piye kalau Anda nggak membeli, siapa yang akan CL? Kondisi gini itu harusnya masuk kawan ya. Langsung saja. Bitcoin dominannya mabur 64, tapi PP bertahan. Artinya pada jual altcoin masuk BTC, tapi PP nggak ikut dijual, malah ada pemborongan besar-besaran di PP sangat kuat, tidak bisa tergantikan. Raja meme coin ada di PP kawan. Kita simak berikut beritanya dari Black News. PP siap berubah, data dan teknikal on-chain menunjukkan kenaikan hingga 796%. Oh, mantap ini. PP menunjukkan tanda-tanda potensi penembusan dengan pembelian token 61 billion terbaru. Wah, gila, ada yang beli lagi nih bro, sampai 611 billion ini terbaru, ataupun 4,28 juta US dollar, dan pola grafik bullish terbentuk di sekitar spot utama. Wow. Pedagang eceran perlahan kembali. Sementara pedagang paus tetap berhati-hati, tetap tidak keluar, menandakan pendekatan menunggu dan melihat dari pemain besar. Jika PP menembus di atas 0,0076, hal ini dapat memicu likuidasi, shock, dan rally tajam dengan target Fibonacci menunjukkan potensi keuntungan hingga 796%, Rp1. Setelah berbulan-bulan meme ajaib, wah, dikatakan meme ajaib dan aksi unjuk rasa liar PP, token berwajah kodok yang pernah menggemparkan internet telah beristirahat sejenak. Beberapa minggu ini relatif tenang, dengan beberapa aksi jual yang stabil dan gejolak pasar yang biasa. Namun jika grafik dan aktivitas on-chain benar-benar keheningan, itu mungkin tidak akan berlangsung lama, kemudian akan pam. Harga turun, namun pembelian besar mengatakan sebaliknya. Pada saat, aduh, luar biasa, luar biasa, diborong lagi bro. Piye ini piye? Wah, pada saat penulisan PP berada di sekitar harga 0,00708, turun sekitar 4,7% dalam 24 jam terakhir. Tidak bagus di permukaan, namun di balik layar sejumlah uang serius baru saja berpindah. Wah, borong hanya dalam waktu 8 jam. 5 dompet berhasil meraup 611 miliar PP yang senilai sekitar 4,28 juta US dollar. Pembelian yang terfokus seperti ini cenderung menarik perhatian dan membuat para pedagang bertanya-tanya apakah sesuatu yang besar akan segera terjadi. Wow, maaf ya, ini udah mau Jumatan, sebentar lagi ngaji. Ya, ini udah ngaji, sebentar lagi Jumatan, tetap saya lanjut karena masih jam 11, nanti jam 12 baru Jumatan ya. Hanya dalam waktu 8 jam, 5 dompet berhasil meraup 611 miliar PP. Wah, ini luar biasa ya. Pola yang familiar kembali muncul di grafik. Menurut analis kripto Master Ananda, grafik PP mulai meniru pola yang sama dengan muncul tepat sebelum titik tertinggi sebelumnya. Wah, ini akan gila ini. Level Fibonacci menunjukkan kemungkinan besar jika Anda tertarik dengan ekstensi Fibonacci ini akan terdengar familiar. Level 1618 menempatkan target berikutnya di 480%, sementara Fibonacci 2618 mengarah kenaikan liar 796%, artinya Rp1. Jika ini terjadi, tentu saja
jika yang besar kita bisa melihat PP melampaui ATA sebelumnya, bahkan mungkin mendekati 0,004264, bahkan berarti itu akan terjadi besok, tetapi peta jalannya sudah ada. Wah, 5 dompet habiskan 4,28 juta untuk membeli 611 miliar PP dalam 80 jam terakhir. Kelima dompet tersebut kelima dompet tersebut menarik ETH dari tornado 15 hari yang lalu, mungkin terkait dengan seorang peretas. Apakah peretas membeli PP? Wah, gila. Pedagang eceran mulai kembali berjualan, namun paus masih berhenti berjualan. Aktivitas retail mulai meningkat. Perlahan dompet aktif naik 0,747%, yang kedengarannya tidak banyak, tetapi cukup berarti. Yang lebih penting, transaksi di bawah 1 US dollar telah melonjak 67,4%, tanda yang jelas bahwa investor kecil mulai mengambil resiko. Namun paus sinyal yang beragam. Transaksi besar antara 10.000 US dollar dan 100.000 US dollar lebih banyak lagi. Wah, perkiraan akhir terobosan yang dinantikan semua orang. Jos, pokoknya ini juga ada berita mengenai Trump mengadakan pertemuan rahasia kawan yang mungkin akan memecat Mbah Gary Gensler ya. Wah, luar biasa, Trump terbongkar adakan pertemuan rahasia untuk memecat ketua Fed Jerome Powell. Ini kan independen, nggak bisa dipecat ya, dengan hak veto. Pelaturan dirubah bisa aja kawan. Trump secara pribadi telah membahas pemecatan ketua Fed Jerome Powell dan kemungkinan menggantikannya dengan mantan gubernur Fed Kevin Walsh. Waduh, Walsh dilaporkan menyarankan Trump agar tidak ikut campur dengan menyarankan agar Powell ya diberhentikan berdasarkan alasan yang sah menurut hukum AS. Jika di balik pintu tertutup, Presiden Donald Trump tampaknya telah mempertimbangkan ide untuk memecat ketua Fed Jerome Powell selama beberapa waktu. Menurut laporan hari Kamis kemarin, Wall Street Journal, Trump bahkan berbincang dengan mantan gubernur Fed Kevin tentang kemungkinan turun tangan jika Powell mengundurkan diri. Udah urusan mereka, perang-perang dah ya. Wah, Trump terbongkar adakan pertemuan rahasia untuk memecat ketua Fed Jerome Powell. Udah mau Jumatan, mungkin itu aja. Semangat ya, yang mana si BTC siap melonjak sampai gila-gilaan ya. Gila, bisa sampai 16 miliar kawan. Ini mudah-mudahan menjadi pertanda baik, yang mana AS akan memborong BTC yang luar biasa. Yang positif kalian ambil, yang buruknya kalian tendang. Kiranya sudilah. Yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.